Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam olahraga. Jaya. Allahu Akbar. Apa kabar antum anak-anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi. Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ustaz Hendra. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang materi kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk di pengertian kebugaran jasmani, Ustaz beritahuan kepada antum semua, adapun tujuan pembelajaran kebugaran jasmani adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan latihan kebugaran jasmani. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang program latihan kebugaran jasmani dan pengukuran kesegaran jasmani secara pribadi. Itulah tujuan pembelajaran dari kebugaran jasmani ini. Salam olahraga, jaya, Allahu Akbar. Salam olahraga, jaya, Allahu Akbar. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Untuk dapat mencapai kebugaran jasmani yang prima, seseorang harus melakukan latihan fisik dengan melibatkan komponen kebugaran jasmani dan metode latihan yang benar. Dengan ini, kebugaran jasmani seseorang dapat terlatih dan menjadi prima. Salam olahraga, jaya, Allahu Akbar. Ada dua manfaat yang bisa kita dapat ketika kita melakukan pengukuran kebugaran jasmani. Yang pertama, kita dapat mengetahui kondisi atau status kebugaran jasmani seseorang. Sekaligus, kita dapat menentukan program latihan yang sesuai untuk meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Manfaat yang kedua, kita dapat mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program latihan fisik kebugaran jasmani. Itulah manfaat yang bisa kita dapat ketika kita melakukan pengukuran kesegaran jasmani. Selain dua manfaat mengukur kebugaran jasmani, kita juga harus mengetahui 10 komponen kebugaran jasmani. Di antaranya, daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan, komposisi tubuh, kecepatan gerak, kelincahan, keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Itulah 10 komponen kebugaran jasmani yang harus kita ketahui. Salam olahraga, jaya, Allahu Akbar. Setelah kita mengetahui manfaat pengukuran kebugaran jasmani terhadap seseorang, kemudian kita juga sudah mengetahui 10 komponen kebugaran jasmani, ada hal yang harus kita ketahui ketika kita sudah melakukan latihan kebugaran jasmani untuk tubuh kita. Di antaranya adalah meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru, menguatkan otot dan sendi kita, menurunkan tekanan darah, mengurangi lemak-lemak jahat pada tubuh kita, dan juga dapat memperbaiki struktur tubuh kita. Itulah beberapa dampak dari latihan kebugaran jasmani yang sudah kita lakukan untuk tubuh kita. Setelah kita melakukan latihan kebugaran jasmani, kita juga harus pandai menghitung denyut nadi kita sebelum melakukan olahraga dan setelah melakukan olahraga. Denyut nadi adalah frekuensi irama denyut atau detak jantung yang dapat dipalpasi, yaitu diraba. Diraba di permukaan kulit pada tempat-tempat tertentu. Frekuensi denyut nadi pada umumnya sama dengan frekuensi denyut atau detak jantung. Denyut nadi dapat dirasakan pada beberapa tempat. Yang pertama, bagian depan pergelangan tangan sebelah atas pangkal ibu jari. Yang kedua, di leher sebelah kiri atau kanan. Yang ketiga, di dada sebelah kiri. Dan yang keempat, denyut nadi juga bisa dirasakan dari nadi leher. Hal-hal yang dapat diperiksa pada denyut nadi adalah frekuensinya, yaitu berapa denyut per nadi. Yang kedua isinya,
Dan yang ketiga adalah iramanya, irama yang teratur atau tidak teratur. Frekuensi nadi akan meningkat bila kerja jantung meningkat. Bila kita berlatih, maka dengan sendirinya frekuensi denyut nadi akan semakin cepat sampai batas tertentu sesuai dengan berat latihannya. Setelah itu, setelah latihan selesai, frekuensi nadi akan kembali turun. Orang yang terlatih, nadi istirahatnya lebih lambat dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Penghitung denyut nadi secara manual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, nadi dihitung selama 6 detik dan hasilnya dikalikan 10. Yang kedua, nadi dihitung selama 10 detik dan hasilnya dikalikan 6. Yang ketiga, nadi dihitung selama 15 detik, hasilnya dikalikan 4. Dan yang keempat, nadi dihitung selama 30 detik dan hasilnya dikalikan 2. Itulah cara menghitung denyut nadi pada pembelajaran olahraga. Salam olahraga, jaya, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak Ustadz, itulah penjelasan tentang materi kebugaran jasmani yang bisa Ustadz Hendra berikan. Semoga penjelasan-penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua. Ustadz akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum, salam olahraga, jaya, Allahu Akbar.